Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky, mahasiswa pendidikan dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala, angkatan 2019. Di sini, saya akan mendemonstrasikan skill teknik injeksi. Sebelum kita melakukan penyuntikan kepada pasien, kita harus memberikan info konsen terlebih dahulu kepada pasien. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan saya Dr. Rizky, saya dokter yang bertugas hari ini. Jadi Bapak, hari ini kita akan melakukan penyuntikan pada daerah lengan Bapak yang tujuannya untuk memasukkan terapi obat ke tubuh Bapak. Mungkin nanti ketika dilakukan tindakan, ada sedikit rasa sakit dan timbul rasa ketidaknyamanan. Tetapi, saya akan meminimalisir rasa sakit tersebut dengan melakukan tindakannya sesuai dengan prosedur. Apakah Bapak bersedia? Baik, kita mulai ya Pak. Sebelum kita memulai teknik injeksi, ada baiknya kita mempersiapkan obat, alat, dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama, tentu saja kita menyiapkan obat beserta cairan pelarutnya. Kemudian kita menyiapkan zat desinfektan. Di sini saya menggunakan alkohol 70% dan povidone iodin 10%. Kemudian kita siapkan spuit dan jarum yang steril. Kemudian kita juga di sini menyiapkan kapas, kasa steril, dan di sini saya menggunakan alkohol swab sebagai zat desinfektannya. Kemudian kita siapkan Hansaplast atau sejenisnya. Kemudian kita siapkan handscoon, di sini tidak perlu yang steril. Dan kita siapkan juga tourniquet. Di sini fungsi tourniquet untuk penyuntikan intravena. Dan yang terakhir tak lupa pula kita siapkan tempat penampungan kotoran. Sebelum kita memulai tindakan teknik injeksi, jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu dengan cara yang baik dan benar yang telah ditetapkan oleh WHO. Kemudian kita menggunakan sarung tangan dan di sini tidak perlu sarung tangan yang steril. Baik, selanjutnya kita membersihkan daerah kulit yang akan diinjeksi secara melingkar dari dalam keluar. Yang pertama, saya akan melakukan penyuntikan intravena. Sebelum kita melakukan penyuntikan intravena, ada baiknya kita memeriksa spuit terlebih dahulu. Di sini pastikan spuit telah berisi obat dan tidak terdapat udara di dalam spuit. Jika masih terdapat udara di dalam spuit, maka keluarkan udara dari spuit. Setelah itu, tentukan vena yang akan ditusuk. Pasang tourniquet di bagian proksimal dari lengan pasien. Kemudian, tusuk perlahan dengan jarum dengan posisi 30 derajat. Lakukan aspirasi. Jika telah keluar darah, maka lokasi injeksi telah benar dan lepaskan tourniquet sambil difiksasi secara perlahan. Masukkan obat secara perlahan-lahan. Kemudian, tekan dengan menggunakan kasa steril daerah yang diinjeksi dan cabut jarum secara perlahan-lahan. Setelah itu, kita dapat memberikan pijatan-pijatan kecil pada daerah yang telah diinjeksi. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan teknik penyuntikan intramuskular. Seperti halnya penyuntikan intravena, sebelumnya kita pastikan terlebih dahulu pada spuit telah berisi obat. Kemudian, bila masih terdapat udara, maka keluarkan udara terlebih dahulu dari spuit. Setelah itu, fiksasi muskulus yang akan diinjeksi. Masukkan jarum ke arah 90 derajat. Setelah itu lakukan aspirasi.
Bila tidak muncul darah, maka lokasi penyuntikan telah benar dan dorong obat secara perlahan-lahan. Cabut fluidnya secara perlahan-lahan sambil menekan daerah yang telah diinjeksi dengan menggunakan kasa. Setelah itu, kita juga dapat memberikan pijatan-pijatan kecil pada daerah penyuntikan intramuskular. Selanjutnya saya akan melakukan penyuntikan subkutan. Sama seperti halnya penyuntikan sebelumnya, maka dilakukan terlebih dahulu pengecekan pada spuit apakah spuit telah berisi obat. Kemudian jika spuit masih berisi udara, maka keluarkan udara terlebih dahulu dari dalam spuit. Setelah itu, fiksasi kulit dan kemudian tusuk secara perlahan dengan membentuk posisi 45 derajat. Lakukan aspirasi. Jika tidak muncul darah, maka lokasi penyuntikan telah benar dan dorong obat secara perlahan-lahan masuk ke dalam tubuh. Kemudian, tekan dengan menggunakan kasa steril daerah yang diinjeksi dan cabut jarum secara perlahan-lahan. Setelah injeksi, kita juga dapat melakukan pijatan-pijatan kecil pada daerah yang telah diinjeksi. Yang terakhir, saya akan melakukan penyuntikan intrakutan. Pada penyuntikan intrakutan, di sini saya menggunakan spuit yang berbeda, yaitu spuit dengan ukuran 1 cc. Biasanya pada penyuntikan intrakutan ini dilakukan untuk melakukan pengujian skin test pada reaksi alergi obat tertentu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah pegang erat lengan pasien, karena pada penyuntikan intrakutan ini adalah penyuntikan yang paling sakit biasanya dirasakan oleh pasien. Arahkan spuit dengan sudut 15 derajat. Tusuk spuit pada bagian epidermis dari kulit. Setelah itu, dorong cairan obatnya hingga timbul adanya benjolan. Cabut spuit secara perlahan-lahan. Baiklah, di sini setelah penyuntikan intrakutan, kita tidak dapat melakukan pemijatan pada daerah yang telah diinjeksi. Dan biasanya pada daerah sekitar yang telah diinjeksi, kita menandai dengan sebuah lingkaran untuk melihat reaksi alergi terhadap obat yang telah kita berikan. Pasca penyuntikan, bila tempat penyuntikan mengeluarkan darah, kita dapat menekan dengan menggunakan kasa steril pada daerah perdarahan. Tekan dengan menggunakan kasa steril sampai perdarahan berhenti. Kemudian, rapikan pasien, atur kembali pasien dalam posisi yang nyaman, lalu lepaskan sarung tangan. Setelah selesai melakukan tindakan, observasi keadaan pasien, catat tindakan yang telah Anda lakukan, kemudian cantumkan nama terang dan tanda tangan.